Okay guys, adakah di antara kalian yang berkahwin campur? Anda boleh kongsikan pengalaman anda dengan pasangan yang berbeza budaya ni guys ya. Yeah, came at 17. Damn. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali dan selamat bergabung bersama aku Munir dan juga Saya Hanim dalam HM HM Studio. Studio. Oke guys, apa kabar teman-teman yang berada di Malaysia, di Indonesia, Singapura dan juga Brunei? Kami doakan kalian semua dikurniakan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Okay guys, kepada yang baru je singgah di channel HM Studio, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share guys. Okay, jangan lupa untuk tinggalkan komentar-komentar yang positif. Komentar-komentar yang positif ya guys. Dan kepada teman-teman yang setia dengan HM Studio, terima kasih banyak-banyak di atas support anda. Orang semua memang awesome. Bada bop boom pow. Oke guys, Okey. untuk video reaction kali ni kami nak react lagi satu video. Video kali ni kami nak tunaikan satu lagi permintaan. Permintaan kali ni daripada Okey, permintaan kali ini daripada sahabat yang bernama Aceh Darussalam. Okey, dia nak kami react daripada channel Orvala, iaitu perbezaan orang Rusia dan Indonesia. Ya guys. Okey, channel ni mendapat subscriber sebanyak 24.4k. Tetapi dia punya view dia 333k guys. ini ya guys. Ya. So nanti guys jangan lupa untuk subscribe channel Orvala. Orvala ni guys. Terus berikan sokongan kepadanya. Okey guys, mari sama-sama kita lihat apakah perbezaan di antara Rusia dan Indonesia ni. Okey, tanpa kita berlama-lama lagi, jom kita react video ni dengan kiraan 1 2 3. Cantik guys. Orvala vlog. Selamat siang semuanya. Nama saya Dania Siang. dan saya tinggal di Rusia, St. Petersburg. Saya pernah tinggal di Indonesia selama 4 tahun. Masih ada karena berbahasa saya menikah Indonesia? dengan orang Indonesia dan Oh, dia juga berkahwin dengan karena orang itu Indonesia, saya guys. belajar bahasa Indonesia sendiri. Selama saya tinggal 4 tahun di Indonesia, saya menyadari kalau Tahun dia ada tinggal di banyak Indonesia, perbedaan di budaya Rusia sama budaya Indonesia, dan saya mau cerita untuk saya mau cerita bedanya. Okey, mari kita lihat ceritanya. Contoh pertama itu orang Indonesia jarang Sama, lihat guys. langsung ke lawan bicara dan itu tidak begitu sopan. Kalau di Rusia itu kebalik, orang Rusia kalau berbicara satu dengan yang lain biasanya lihat langsung ke mata, dan itu berarti kita sangat tertarik dalam Eye contact, pembicaraan guys. itu. Apa? Contoh kedua itu orang Indonesia sering duduk di lantai atau jongkok, dan itu normal. Misalnya untuk lesehan, kan ada banyak kafe yang ada lesehan. Misalnya dulu waktu Okey, stop je guys. Kita orang-orang di sebelah Asia ni memang diajar dengan adab ya guys. Dengan duduk bersila ataupun duduk bersimpuh, itu menunjukkan betapa rendah dirinya kita ni, orang-orang di Asia. Okey, jom sambung ni. mama saya ke Indonesia dan kita mampir ke warung, ada lesehan, dan saya Mampir. bilang, ayo mama duduk. Dia sangat kaget dan awalnya nggak mau sama sekali karena rasanya itu nggak bagus untuk ibu agak tua duduk di lantai. Tapi akhirnya dia duduk, dia menikmati warung itu dan sangat senang keluar dari situ, dan dia mengerti kalau itu memang tradisi orang sana. Kalau misalnya di Rusia itu kurang bagus untuk duduk di lantai, dan biasanya yang jongkok di jalan mana-mana itu kebanyakan orang preman, dan kita biasanya lebih memilih berdiri lama daripada duduk di lantai. Sanggup diri lama guys, lebih baik duduk di lantai. Contoh ketiga adalah pertemuan keluarga. Misalnya di Indonesia kalau orang makan bersama di rumah, satunya bisa duduk di sofa, satunya di dapur, satunya Ya, di sama lah. lantai. Dan ya itu Kalau normal. family lagi makan di Kalau meja di makan, Rusia, Anda aku lagi diundang di ke dekat TV ulang makan, tahun, kami acaranya nonton. misalnya di rumah. Enak.
semua wajib duduk di meja karena itu memang tradisi orang Rusia lama sekali itu bisa jadinya, tapi wajib itu semua dari kecil sampai tua duduk di meja yang satu dan makan bersama. So family time lah kan. Satu lagi yaitu kalau Anda diundang bertamu ke rumah orang Indonesia, selalu ditanya, sudah makan belum? Dan selalu dikasih makanan banyak sampai Anda kenyang. Dan itu tradisi memang yang sangat bagus. Oke guys, ini pengalaman aku sendiri ya. Semasa musim raya, aku pernah pergi beraya di rumah sahabat-sahabat Indonesia. Sambutan mereka, masya Allah, hebat sekali ya. Mereka ni menjamu tetamu-tetamu dengan makanan yang banyak, dengan ada bakso, soto, lepas tu keropok-keropok. Mataku ni tertumpu dekat bakso lah. Sebab kalau pergi di kedai dapatlah berbola tu 3 biji. Tapi kalau time-time raya ni boleh pedal lebih sikit lah. Okey, jom sama ya. Benda free pula guys. Menurut saya. Nah, kalau di Rusia Anda diundang bertamu, biasanya itu berarti dikasih coklat sama kue dan minum teh aja. Jadi biasanya kalau diundang sebaiknya makan sebelumnya biar nggak lapar setelah. Tips Simple je, terbaik. Satu lagi yang menarik itu tentang orang Indonesia atau orang Rusia yang bertemu di luar negeri. Kalau misalnya orang Indonesia melihat ada orang Indonesia yang lain, mereka pasti peduli. Ya, Mereka pasti mau mulai memang benar bicara sekali. dan ajak yang lain makan Semangat bersama. guys, semangat. Ya kawan. Untuk orang Indonesia itu malah kebalikannya semuanya. Kita kalau biasanya lihat ada orang Rusia lain, walaupun itu satu kafe atau di jalan, biasanya nggak peduli sama sekali dan nggak mulai berbicara. Kita Itu lebih beza ramah dia. ya. Kita lebih ramah guys. Contoh yang satu lagi yaitu mengenai salaman. Ketika kita bertemu atau berpisah dengan teman kita di Rusia, kita biasanya peluk atau cium pipi. Walaupun teman kita perempuan atau laki-laki itu normal dan tidak ada yang Itu adat mereka ya guys. untuk Indonesia biasanya di sana sapa aja dan bilang hai gitu dan dadah. Jarang orang peluk atau cium satu yang lain kecuali Batas agama. dua-duanya perempuan Dan dan prim. teman yang baik atau keluarga. Ya? Yang terakhir Last, guys. itu mengenai senyum. Senyum. Orang Indonesia hampir selalu senyum. Sampai kalau kita beli sesuatu di toko dan orang berjual nggak senyum, kita dapat diskon atau apa-apa. Itu sangat baik dan saya sangat suka itu di Indonesia kalau Suka, selalu guys. senyum. Saya punya teman yang pernah tinggal di Indonesia sekitar 5 tahun. Dia pernah balik ke Moskow dan dia jalan-jalan di dalam metro. Dan karena dia sangat senang balik ke Rusia, dia jalan dan sambil senyum gitu. Tapi dia sendirian waktu itu. Kita ikut guys. Terus orang polisi datang dan bertanya, "Bapak, Anda kenapa senyum? Nggak boleh senyum di tempat umum." Dia kaget, dia bilang, "Saya nggak apa-apa, cuman saya senang." Tapi orang polisi bilangnya nggak boleh senyum di sini. Nah, gitu bedanya. Karena kalau di Rusia kita senyum cuma kepada teman kita atau keluarga dan kepada orang yang kita kenal baik. Jarang senyum di luar. Itu tidak berarti orang Rusia tidak ramah, tapi itu berarti mereka belum kenal sama Anda. Dia senyum guys. Nanya dikenal lah tu. Terima kasih telah menonton video Sama-sama. ini. Sama. Saya berharap video ini akan membantu kalian untuk mengerti budaya Indonesia sama Ya. Rusia. Saksikan video saya selanjutnya di video Orvala Channel. Jangan lupa komen, Lupa like, dan share subscribe. dan subscribe. Ya, itu dia guys. Perbezaan budaya antara Indonesia dan juga Rusia. Ya. Antara perbezaan
benua Eropah dan juga Asia Tenggara. Betul. Kalau kita lihat adat-adat kita di sebelah timur ni lebih tinggi dan juga bersifat rendah diri. Okay guys, adakah di antara kalian yang berkahwin campur? Anda boleh kongsikan pengalaman anda dengan pasangan yang berbeza budaya ni guys. Tinggalkan komentar-komentar anda di bawah. Kongsikan bersama Betul. kami ya guys. Okay guys, sekian saja untuk reaction kami kali ni. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ni guys. Kita ni ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serat. Ya. Apapun senyum Senyum selalu. selalu guys. Assalamualaikum. Bye bye.